Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Yang pertama ada Hatimatu Mardia, Siti Mutrika, dan Jamilatu Nisa. Kami dari semester 6, Prodi PAI Malam. Kami akan memaparkan materi yang berjudul Fikih Keuangan dan Ekonomi Syariah. Pandangan hukum Islam terhadap investasi saham, obligasi, dan reksadana syariah. Yang pertama ada investasi. Dalam Islam dianjurkan untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun harus mematuhi prinsip syariah dan menghindari unsur haram seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Yang kedua ada saham syariah. Diperbolehkan selama perusahaan yang sahamnya dibeli tidak bergerak di bidang yang dilarang, misal alkohol, riba, perjudian. Saham syariah harus memenuhi kriteria syariah dan tersanksi dilakukan sesuai akad yang sah seperti musyawarah atau mudharabah. Selanjutnya ada obligasi atau konvensional. Pada dasarnya obligasi adalah utang dengan bunga tetap yang dalam Islam dikategorikan sebagai riba dan hukumnya haram. Obligasi syariah atau sukuk yang bebas dari riba diperbolehkan. Reksadana syariah merupakan wadah investasi yang dikelola sesuai prinsip syariah, bebas dari unsur haram dan bertujuan memberi kemudahan serta manfaat bagi umat. Reksadana syariah harus melalui proses screening dan cleansing untuk memastikan tidak ada unsur haram dalam portofolionya. Selanjutnya ada pandangan Islam terhadap status pay letter, pinjaman online, dan bunga bank. Yang pertama ada pay letter. Diharamkan karena mengandung unsur riba, terutama adanya denda keterlambatan dan bunga jika pembayaran lewat jatuh tempo. Meski ada akad qadar atau pinjaman, praktiknya tidak memenuhi syariat syariah karena ada tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Selanjutnya ada pinjaman online atau pinjol. Pinjam meminjam diperbolehkan jika tanpa bunga dan tidak membebani beban pokok pinjaman. Pinjol yang menekankan bunga atau denda tambahan dinyatakan haram karena mengandung riba dan sering menimbulkan mudarat seperti ancaman dan membuka aib nasabah. Selanjutnya ada keabsahan transaksi digital dan kripto. Yang pertama ada transaksi digital. Transaksi digital diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad. Yang pertama ada pelaku, objek, dan ijab kabul, serta dilakukan secara jujur dan transparan. Akad bisa dilakukan secara elektronik, tidak harus lisan atau tulis saja. Yang kedua ada cryptocurrency. Masih diperdebatkan sebagai alat tukar atau mubah diperbolehkan jika diakui bersama. Namun sebagai investasi dinilai haram jika hanya bersifat spektual atau gharar dan tidak ada underlying aset yang jelas. Trending kripto dinilai mirip judi jika hanya mengandalkan untung-untungan. Kesimpulannya, semua transaksi keuangan dalam Islam harus bebas dari riba, gharar, dan maisir. Investasi syariah, saham, sukuk, atau reksadana syariah diperbolehkan jika sesuai prinsip syariah. Selanjutnya ada pay letter atau pinjol, dan bunga bank haram jika mengandung riba. Selanjutnya ada transaksi digital diperbolehkan asal akadnya sah dan transparan. Yang terakhir ada kripto, haram jika dispekulasi, tapi bisa diterima jika ada underlying aset yang jelas. Selalu pastikan setiap transaksi keuangan memenuhi prinsip syariah agar membawa keberkahan dan terhindar dari hal yang dilarang agama. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.